Halo sobat remaja, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Sehat-sehat aja kan? Di bulan Ramadannya kali ini tuh kalian harus banget ya banyak-banyak itu berbuat hal baik ya biar dapatin pahala. Contohnya aja kayak nonton podcast kita. Oke, di sini selamat datang lagi nih di podcast Sobat Remaja. Di sini gue Dedi Adita sebagai podcaster bakalan ngebawa kalian selama 45 menit ke depan ya buat ngebahas nih hal-hal tentang pendidikan maupun media sosial. Tentunya yang kita undang kali ini tuh juga bersangkut pautan ya. Contohnya aja kayak Mas Andre nih. Gimana Mas Andre kabarnya hari ini? Ya, Sehat aja kan? alhamdulillah hari ini sehat dan juga kepada teman-teman semuanya saya mengucapkan terima kasih karena pada sore hari yang cerah ini sudah dikasih kesempatan untuk hadir di acara podcast yang sangat luar biasa ini. Oke, terima kasih. Itu sudah matang sekali nih ya. Oke, gimana nih Mas Andre? Perasaan kamu pas pertama kali datang di podcast kita nih? Soalnya ini kan podcast episode pertama kita nih. Ya, pastinya merasa sangat bangga dan juga bahagia sekali bahwasannya kalau episode pertama berarti kan narasumber pertama ya. Iya dong. Dan juga first people yang merasakan podcast bersama teman-teman semuanya di sini. Oke, gitu. terima kasih nih buat Mas Rani karena sudah mau datang ke sini nih. Oh iya, di sini tuh gue mau tanya-tanya nih soal Mas Rani tentang gimana nih pendidikan lu selama sekolah kurang lebih 2 tahun di sini dan juga pengaruh media sosial bagi lu ke depannya itu gimana gitu loh. Boleh kan ya tanya-tanya soal itu? Boleh. Ya, jadi di sini saya menekankan bahwasannya saat ini di era industri 4.0 ya kalau salah sekarang ini sudah tidak heran lagi bahwasannya yang namanya digitalisasi dan juga otomatisasi itu sangat dekat sekali dengan kita terlebih anak-anak muda pada zaman sekarang. Dan lain faktor bahwasannya tidak bisa dipungkiri bahwasannya generasi Z yang mana generasi kelahiran tahun 1992 sampai dengan 2012 ini merupakan generasi yang hadir dengan ciri khas dekat sekali dengan yang namanya teknologi. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan teknologi dan juga pastinya juga harus bisa memilih dan juga memilah akibat dari teknologi tersebut. Karena bisa jadi itu adalah sebuah pacuan untuk kita lebih mengembangkan diri dan juga itu juga bisa menjadi halangan untuk kita dalam mengembangkan diri kita. Iya sih. Di sini sebelum gue tanya-tanya lebih dalam nih soal media sosial, ini gue tuh pertama-tama gue mau tanya nih soal prestasi lu nih selama di SMKN 1 Poso Klaten. Tepatnya ya kurang lebih 2 tahun ya, soalnya sekarang udah kelas 11 juga nih. Yeah. Nah jadi gini, denger ya, lu itu kan sering banget tuh kayak ikutin lomba LCC, debat, atau bahkan itu sering banget tuh jadi MC pas ada acara di sekolah nih. Nah, dan juga kalau nggak salah nih, lu ini pas SMP juga jadi ketua OSIS nih ya. Oke. Nah, di sini gue mau tanya nih, pengalaman lu tuh gimana tuh kira-kira? Untuk pengalaman, karena saya pikir sebuah kesempatan itu tidak datang 2 kali. Iya. Yang pertama pastinya. Jadi saya berpikir bahwasanya setiap menjalani sebuah proses dalam mengembangkan diri sehingga kita nantinya bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Kan tujuan utamanya itu bahwasanya ketika kita sudah berada di titik puncak atau menjadi versi diri yang terbaik itu kan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Iya sih, benar. Yang kedua untuk pengalamannya pastinya melatih diri saya sendiri untuk lebih bersabar yang pertama karena terlihat dalam sebuah proses atau istilahnya terkadang mengikuti lomba kayak LCC itu latihan lomba cerdas cermat karena kita juga membutuhkan menghafal dan juga mempelajari materi-materi yang dibutuhkan. Saya pikir untuk belajar itu kan proses dan juga kesabaran itu tadi bahwasanya setiap hasil yang kita peroleh tidak hanya instan namun perlu proses dan proses itu tidak singkat. Jadi saya berpikir di sini bahwasanya sebuah kesempatan yang pertama itu tadi harus diambil dan yang kedua tekuni di teladan itu tadi supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan juga jangan takut mencoba untuk teman-teman semuanya yang sekiranya saat ini banyak sekali anak-anak muda
ada yang kehilangan jati dirinya, asli. kehilangan Asli. mungkin ada yang kehilangan figur orang tua juga. Jadi tetap semangat bahwasanya ketika Anda tidak bisa hidup untuk orang lain ataupun tidak bisa menghidupi orang lain, bahwasanya Anda harus bisa berpikir bahwasanya hidup Anda sendiri itu berada di tangan Anda. Ketika Anda sudah berhasil, jangan lupakan orang lain, walaupun dunia ini terkadang juga tidak berpihak pada kita, gitu Pak. Iya sih, emang zaman sekarang tuh kita harus banyak banget ya bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Contohnya aja kayak hasil-hasil yang lu dapet ini selama kurang lebih di sekolahan ini. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh harus emang penting banget buat masa depan kita. Apalagi kan murid-murid siswa-siswa sekarang tuh emang males-males pada dasarnya ya buat belajar. Mereka kayak bodo amat lah gua mau masa depan gua gitu. Jadi mereka emang pada dasarnya beda banget loh dari siswa-siswa kayak Mas Andre ini kan yang emangnya orangnya itu aktif banget di sekolahan. Nah, dan jadi pas Mas Andre ini lagi ngikutin lomba-lomba atau pas jadi MC gitu, ada nggak pas kejadian-kejadian yang bikin Mas Andre itu kayak nervous gitu loh? Kalau nervous itu sebagai manusia kita alami, itu sifat alami kita, bahwasanya ketika kita gugup karena kita mungkin menghadapi orang lain atau istilahnya kita berbicara di depan banyak orang, itu yang namanya nervous itu pasti. Tapi perlu kita perhatikan bahwasanya ketika sudah di atas panggung atau sudah ketika kita mau tampil itu tadi, biasanya nervous itu hilang karena perasaan gugup itu bisa terhindar karena kita sudah mengeluarkan kata-kata yang dalam otak itu sudah bukan lagi hambatan karena dengan kita bicara nih, itu sudah mendorong atau membuka beban kita, kalau aku sih gitu lah. Jadi semisal tampil di depan panggung, jadi untuk teman-teman semuanya jangan takut karena saya pikir gugup itu alami. Karena kita sering tampil pun itu tidak menutup kemungkinan itu tidak gugup gitu. Jadi gugup itu alami. Saya berpikir bahwasanya ketika kita sudah naik ke atas panggung menyapa banyak orang, misalnya jadi MC, itu sudah hilang rasa gugupnya. Jadi kalau sudah hilang, otomatis daya berpikir kita tenang dan juga kita bisa memberikan atau menampilkan hasil yang terbaik seperti itu. Memang nervous itu wajar ya bagi ya, jadi nervous itu sekali lagi itu wajar dan sifat alami manusia ketika bertemu dengan orang lain, apalagi nggak mungkin kita kenal penonton semuanya. Iya sih. Jadi lomba itu nervous karena mungkin bapak ibu jurinya juga tidak kenal. Apalagi kalau misal lomba-lomba di sekolah atau lomba-lomba di tingkat yang lebih rendah atau mungkin relasi kita kan sudah luas ya. Jadi semisal ada juri yang kita kenal, ada peserta lomba lain yang kita kenal, bahkan ada semisal penonton lain yang kita kenal, itu sudah menurutnya hal yang biasa karena memang kita belum mengenal, jadi itu suatu hal manusia untuk takut gitu. Iya sih, dan juga ngomong-ngomong soal lomba nih ya, kan sering banget tuh ikut gitu. Terus pas waktu lomba kan mesti itu sering banget ya, kayak waktunya itu berdempetan sama kegiatan lain. Contohnya aja, lu pasti punya waktu pribadi lah ya buat di rumah, buat bantu orang tua atau main sama temen atau apalah gitu. Tapi lu tuh juga harus ngikut lomba-lomba yang diadain sama sekolah. Nah, itu kan lu kan harus banget tuh ngebagi waktunya. Itu gimana cuy? Kalau untuk membagi waktu di sini mungkin kakaknya tahu yang namanya sticky note itu ya. Oh ya, sticky note. Jadi di meja belajar itu sticky note sebagai agenda harian saya, semisal di tanggal sekian jam sekian itu saya ada agenda seperti ini, atau katakanlah biasanya kalau misal ada ulangan terus juga ada lomba-lomba itu saya tempel di situ. Jadi kita harus bisa memanajemen sebisa mungkin karena kedepannya itu kegiatan itu bisa fleksibel gitu loh kan. Iya sih. Pernah itu ada di dalam waktu ditawari lomba. Yang pertama ada lomba debat. Terus di sisi lain saya harus berangkat mengikuti ujian di les-lesan bahasa Inggris itu ke Bali, ngomong langsung sama tulis. Jadi waktu itu memang saya sudah
terlanjur memperlihatkan. Jadi Iya sih. semisal itu kemarin di tanggal sekitar bulan Mei, semisal lombanya itu di tanggal 6 ya kan? Iya. Lombanya di tanggal 6, terus itu dimulai jam 7 sampai jam 3 sekian. Sementara saya berangkat ke Peneliti itu jam 1 siang. Jadi itu bikin saya grogi juga waktu Iya sih. lomba, karena kecerobohan juga. Jadi dari kecerobohan itu kita bisa lebih meneliti lagi jadwal. Kalau jadwal kegiatan kita sehari-hari sudah terperinci, itu saja belum bisa dipungkiri untuk dilewatkan, Iya sih. apalagi tidak direncanakan. Jadi yang direncanakan aja bisa saja lupa, apalagi yang tidak direncanakan. Jadi waktu itu lomba kebetulan dapat urutan nomor 3. Jadi setelah lomba, kan lombanya mulai jam 7. Ya. Tampil urutan ketiga sekitar jam 9, setengah 10. Dan itu langsung setelah lomba, kan finalnya di tanggal lainnya. Itu saya langsung izin dulu untuk langsung lanjut ke kegiatan les itu tadi yang berbaris. Berbicara sama beliau, ujian speaking itu loh kan. Ya. Jadi itu memang salah satu momen yang menurut saya ceroboh. Ya, menurut saya ceroboh, dan juga kalau capek selagi kita mau ya, itu dengan senang, itu nggak kerasa sih. Apalagi itu hobi gitu kan. Jadi untuk bagi waktu kemudian di sini bisa pakai apa yang aku pakai, jadi pakai sticky note, ditempel di meja belajar atau di tempat-tempat yang sering kita lihat atau sering kita kunjungi, semisal di sebelahnya kamar tidur, di sebelahnya kasur tidur itu kan ada place ya di situ, biasanya ada tempat kosong kan, itu bisa untuk menata kita. Jadi mumpung masih muda, mumpung kita masih berada di masa-masa sekolah untuk jadi orang yang lebih disiplin, khususnya dalam hal waktu, itu perlu. Asli sih. Emang gini sih, setelah ngedengerin cerita lu kayak gini tuh, emang tuh orang langka sih di sekolah ini. Emang menurut gue tuh emang orang yang ber-IQ tinggi kayak kamu ini emang susah banget dicari. Soalnya narasumber yang gue undang sebelumnya juga emang nggak sejago ini ngomongnya. Lu kan juga pernah ikut lomba LCC, lomba debat gitu kan. Nah jadi tuh menurut gue orang-orang kayak lu ini emang harus banget dikembangin buat masa depan. Contohnya kayak di Indonesia Emas itu loh, tahu kan? Itu tuh kayak langka banget orang yang kesana gitu. Maksudnya nyari anak-anak yang seumuran sama lu gini loh. Itu kan pada malas-malasnya buat nyari prestasi sekolahan. Mereka tuh kayak mikir, ya masa depan gue gini-gini aja, jadi gue udah lepasin aja lah gitu. Emang pada dasarnya tuh susah gitu loh nyari orang yang berprestasi kayak ada. Sebenarnya kalau masalah pintar-pintaran, perlu digarisbawahi bahwasanya di dunia ini kata pepatah di atas langit masih ada langit. Jadi iya sih. Gak pernah aku merasa kalau diri saya pintar, gak pernah merasa kalau diri saya selalu benar, selalu lulus saja. Enggak, ada kalanya di mana kita itu harus sadar bahwasanya porsi diri kita, kemampuan diri kita itu hanya sebatas ini. Dan juga ketika kita sudah mengetahui itu, kita harus bisa mengembangkan. Intinya kita jangan merasa aku nggak bisa, jangan merasa aku nggak pinter, tapi itu bisa kita kembangkan karena setiap manusia pasti punya kelebihan. Karena yang di atas itu juga nyiptain kita itu juga merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk bisa bermanfaat ke orang lain. Jadi kalau masalah aku itu juga nggak tinggi-tinggi banget, cuma sekian berapa, karena waktu itu juga banyak, justru jauh-jauh teman-teman yang waktu di SMP itu juga banyak yang lebih tinggi gitu. Jadi saya di sini juga menekankan bahwasanya pintar itu nggak melulu tentang pintar pelajaran, tapi bisa jadi kita itu pintar dalam hal yang lain, seperti halnya contoh skill dalam berorganisasi, karena tidak semua orang bisa bersosial sebaik-baiknya di organisasi juga. Yang kedua juga ada seseorang yang pintar misal di bidang seni, kan juga tidak ada yang bisa
eh, berkarya seni atau memiliki ide-ide yang dimiliki oleh anak-anak yang memiliki bakat di kesenian seperti itu. Jadi kalau untuk kepintaran itu bukan patokan kalau Patokan. di kesenian. Jadi ya memang kepintaran itu nggak harus sama itu ya di Ya, tiap orang. sama, jadi bukan suatu hal yang menurut saya liberal ya. Jadi tidak ada batasannya seperti itu. Kalau gitu nih, gue mau tanya lagi soal metode belajar dulu. Lu pernah over nggak kalau pas belajar itu? Terlalu banyak belajar sampai lu tuh ngebuangin waktu-waktu lu buat main sama temen atau bahkan lu sampai lupa tuh sama lingkungan sekitar buat bersosialisasi sama keluarga maupun temen maupun siapalah. Gara-gara lu tuh kayak mentingin belajar lu daripada bersosialisasi sama lingkungan ataupun temen lu. Ini kayak lu tuh pernah terlalu over belajar nggak gitu? Kalau untuk masalah belajar, disclaimer di sini saya sebenarnya bukan orang yang suka belajar. No. Sebenarnya bukan orang yang suka banget sama mengerjakan soal, membaca materi itu sebenarnya jauh dari kata itu. Karena saya mudah jenuh orangnya, mudah bosen. Jadi saya pikir saya ada kalanya di mana saya rajin, semisal ya teman-teman tugas mendadak di pemotongan, terus mendekati ulangan belum belajar, Ya, asli sih. terus ya waktu-waktu mepet itu ada kalanya di mana saya itu harus ngebut dan belajar serius di situ. Jadi patokannya nggak setiap hari, saya bukan setiap hari orang yang belajar selalu di depan meja belajar, enggak. Tapi saya ya ada waktunya di mana kita mungkin ya Harus 15 menit, 30 menit buka buku, materi besok apa, terus setelah itu kerjakan soal, nggak usah banyak-banyak, 10 sampai 15 soal sudah cukup. Jadi konsisten dikit-dikit tapi konsisten, bukan yang selalu always di depan meja belajar. Jadi ada kalanya waktu kalau ngobrol sama keluarga itu tetap, Ya, terus main sama teman. teman-teman Ya. keluar main sering, terus ikuti kegiatan seperti sering di MC yang disekolahkan, terus banyakin lomba-lomba, banyakin relasi, perluas relasi. Ya itu tadi, jadi saya bukan orang yang always di depan meja belajar itu tadi. Ya. Emang berlebihan sih nggak baik ya. Ya, kemudian nggak baik, dan juga kalau memang orang itu butuh buku itu boleh, itu boleh, tapi bisa diberi patokan juga. Misalnya orang yang butuh buku itu tidak melulu dia berada di depan buku, karena sifat alami manusia sekali lagi itu ada yang namanya kejenuhan. Ya. Jadi sesuka apapun orang itu sama sosial buku, tadi juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya di suatu waktu dia pergi untuk melakukan hal-hal yang lainnya seperti itu. Jadi menurut pandanganmu nih buat orang-orang di luar sana, terutama teman-teman lu yang terlalu ngejar prestasi sampai ngelupain keluarga sendiri maupun teman-teman sendiri, dia tuh mikirnya kayak gini. Contohnya kayak, alah buat apalah gue main sama mereka, mending gue belajar gitu. Jadi pandangan lu sama orang-orang kayak gitu tuh gimana? Bahwasanya yang namanya hidup itu harus seimbang, ya kan? Kita harus seimbang, bahwasanya kita boleh sesekali, beberapa kali ketika kita sudah jenuh dengan belajar kita, dengan pekerjaan kita boleh melakukan hal lain yang penting itu bisa apa ya istilahnya kalau sekarang itu self reward, jadi memberikan timbal balik kepada diri kita sendiri, mengapresiasi diri kita sendiri. Contohnya kita bermain dengan teman, keluar sama teman, ya. Terus bisa mencoba kuliner yang kita sukai, terus bisa semisal mengunjungi tempat-tempat wisata bersama keluarga. Jadi tidak perlu harus kita berada di depan meja, dan ya kalau dibayangkan nggak mungkin lah ya, saya jenuh juga jadi orang itu loh Pak. Kalau selalu di depan meja gitu, meja belajar. Yes. Oke nih, terima kasih nih atas pengalaman lu yang udah lu kasih info ke gue nih. Terima kasih soalnya udah ngasih pengalaman yang bagus, dan juga buat teman-teman juga denger nih kata-kata Mas Andre tadi. Jangan terlalu over belajar, itu nggak baik buat diri lu sendiri. Dan
Ya intinya belajarlah semampu lu ya. Ya itulah emang pada dasarnya manusia itu nggak boleh berlebihan lah ya. Ya, jadi intinya begitu. Langsung saja ke segmen selanjutnya. Bye bye. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama sepertiku, setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini. Sampai lupa dengan kanan kiri. Aku tak mengenal waktu. Semua sahabatku menjauhiku. Kuliah tak tentu arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Aku sampai resah. Aku pun semakin menjadi-jadi. Halo, Bapak gimana sih? Aku itu lagi main, gak boleh ditelepon. Kan jadi kalah aku. Gimana sih Bapak? Hingga akhirnya aku diingatkan oleh Halo sobat remaja, balik lagi nih sama gue Dedi Aditsa. Oke, setelah segmen 1 tadi kita ngebahas soal pendidikannya si Mas Andre. Nah di sini di segmen 2 nih gue tuh mau bahas soal sisi negatif dan juga sisi positifnya dari media sosial nih ya. Soalnya banyak banget tuh kasus-kasus remaja zaman sekarang, tepatnya siswa-siswa yang masih sekolah ya. Mereka tuh kecanduan banget sama sosial media, yang bikin prestasi mereka tuh jadi menurun gini loh. Nah, gimana Mas Adri pendapat tuh soal siswa-siswa sekarang yang terlalu banyak main sosmed, sampai-sampai mereka lupa sama kegiatan yang harus dilakukannya pas saat di sekolah, contohnya kayak ngerjain PR, malah dibuat game. Ya, gimana tuh kira-kira? Baik, jadi di sini mungkin menurut saya itu adalah sebuah hal yang merugikan. Asli. Pasti, karena dengan kita terlena sampai kita melupakan tugas-tugas kita seperti tugas sekolah tadi, kita bisa terkena dampaknya. Dampaknya nilai jadi buruk, terus dimarahin orang tua, belum lagi kita nanti malu karena mungkin tertinggal dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi menurut saya memang generasi Z tidak bisa dipungkiri bahwasanya tidak bisa terlepas dengan yang namanya digitalisasi tadi. Dan juga tapi kita buka pandangan baru, buka pandangan yang lebih positif bahwasanya teknologi-teknologi yang sudah ada ini
bisa mendukung kita untuk mengembangkan diri dan juga potensi dalam diri kita itu tadi. Seperti halnya contoh misal kita menyukai media sosial. Kan di jaringan media sosial itu kita bisa terhubung di seluruh dunia. Kita bisa tahu tentang kabar dunia, kita bisa tahu tentang tren-tren yang lagi viral saat ini, dan juga itu bisa menjadi peluang, salah satunya adalah peluang bisnis, yang mana saya sendiri sebagai seorang siswa di sekolah kejuruan di jurusan peternakan, bahwasanya kita bisa tahu, kita bisa mencari ilmu yang lebih luas di dunia peternakan, karena di media sosial sendiri banyak sekali inovasi-inovasi teknologi yang bisa untuk mendukung keberlanjutan produktivitas peternakan. Jadi menurut saya ini adalah sebuah hal yang bagus apabila dialihkan ke isu-isu yang lebih positif. Ya. Tadi kalau saya. Emang kalau kita bener makainya, emang sisi baiknya itu lebih banyak ya daripada sisi negatifnya. Ya, terus pernah nggak lu kedampak dari sisi negatif dari sosmed itu sendiri? Makanya kayak lu tuh kena dampaknya tuh emang banyak banget dari sisi negatifnya tentunya. Ya, kalau itu sangat-sangat pernah, bahkan juga sering, karena di sisi kegiatan saya juga terkadang juga kurang fokus karena boring lah. Itu jenuh kan, jadi kita boring kalau sudah itu biasanya larinya ke media sosial, scrolling itu tadi, terus lihat-lihat hal yang sekiranya sekedar hiburan, sampai terkadang kita lupa waktu, itu memang sering. Tapi di sini sekali lagi ayo teman-teman kita bersama cepat-cepat sadar kalau itu semua merugikan. Jadi ada kalanya kita harus waktu segini cukup untuk aku scroll TikTok misal, scroll Instagram ya. Jadi langsung saja kita beralih ke kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat, contohnya lanjutin baca buku, lanjutin waktu sama keluarga, atau kita belajar atau bermain hal yang lain. Jangan sampai kita terjebak dalam dinding atau dalam bingkai sosial media yang terlalu berlebihan, apalagi sampai menuju dampak negatif yang sangat-sangat merugikan kita. Ya, itu aja. Selain dari dampak negatifnya, pasti juga ada dampak positifnya nih ya. Jadi lu tadi pas ngomongnya tadi kan soal lomba-lomba itu dapatnya pernah nggak yang cari sendiri di sosial media gitu, info-info lomba gitu loh? Ya, kalau itu pernah dan juga sering, karena itu tadi, karena kita harus bisa memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya ya lain. Jadi di situ ada beberapa platform atau bahkan kita mengikuti di universitas atau institusi yang lainnya seperti bimbel-bimbel belajar, kan ada lomba-lombanya, terus ada juga semisal dari perguruan ini ada lomba-lomba karya tulis ilmiah. Itu kan bahwasanya dari situ saja kita bisa memanfaatkan manfaat dari media sosial itu sendiri. Jadi tidak hanya kita melihat sekitar hiburan, boleh, karena itu kalau ada hiburannya itu flat banget gitu ya. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih gitu. Waktunya hiburan, waktunya kita serius, ya itu tadi. Jadi saya di sini memanfaatkan sekali media sosial dan juga merasakan dampak-dampak positifnya. Jadi info-info apa itu kita bisa lebih tahu. Tentang sosmed juga ini lu pasti pernah post di sosial media tertentu ya. Nah, itu lu pernah dapat cyberbullying atau komen-komen yang bikin nyelakit di hati gitu enggak? Kalau cyberbullying atau komen-komen di sosial media, alhamdulillah belum pernah ya, salahnya aja. Dan juga, tapi kita juga sering melihat teman-teman di luar sana yang terkadang mendapatkan komentar negatif. Contohnya semisal di sosial media ada nih yang viral anak-anak Gen Z setara atau anak-anak yang masih di bangku SMA, kan ada yang bikin konten
daily activities. Oh iya, ya. Sering Kadang banget. komenan dari netizen, misal waktu yang ibadah, netizen kadang bilang apa sih ibadah Udah aja kok di video ya. Terus ada lagi orang-orang yang berpendapat di media sosial tentang, contohnya kemarin banyak sekali konten-konten kreator yang memotivasi, dan itu niatnya memotivasi ya, bahwasanya kita tuh harus menggunakan uang, kalau lu nggak menggunakan uang itu akan jadi orang miskin gitu loh. Ya, asli. Terus itu kan sama dengan kita miskin, sama kayak gengsi yang bilang kita miskin kita tuh. Jadi ya sebenarnya positif, mungkin karena teman-teman yang lain yang pada komentar itu tersampaikannya itu negatif, Ya. jadi langsung saja itu dijaga. Adalah kalau kita teliti lagi memahami kalimat-kalimat yang disampaikan, bisa membangun motivasi diri kita. Ya. Jadi banyak sekali di sini, apalagi di Indonesia sendiri minat literasi kan banyak. Iya. Terus bisa ada judul berita apa-apa gitu. Itu langsung dibaca judulnya Iya. aja. Jadi Isinya tuh nggak dibaca, jadi kayak bikin salah. Iya, bikin salah statement kan. Iya. Jadi jangan kita melihat satu sisi saja, kita harus juga bisa melihat di sisi yang lainnya, bahwasanya apa sih orang ini coba memberikan kalimat apa gitu ya, Ya. memberikan berita apa, kita harus bisa meresapi sedalam-dalamnya dan juga membandingkan dengan keadaan yang dialami saat ini. Contohnya itu tadi, seperti contoh cara manajemen keuangan Ya. yang saya lihat di media sosial. Seperti itu. Emang sih netizen sekarang itu sukanya tuh mandang sebelah mata, nggak mau lihat latar belakangnya dulu gitu loh, kayak langsung aja nyati mati, nggak mau lihat-lihat dulu gitu kayak orangnya. Apalagi netizen kayak itu rata-rata itu hampir dari media sosial, mohon maaf ya, TikTok ya kayaknya. Emang TikTok itu kayak netizennya itu atau usernya itu sering banget tuh mencaci maki orang itu yang nggak bersalah gitu. Di sini ngomong masalah TikTok, saya jadi salah fokus kan. Di sini sering banget ada dua media sosial yang sering saya kunjungi ya kayak itu, ada Instagram sama TikTok. TikTok. Dari semisal berita yang sama, contohnya kemarin itu viralnya kabar yang kabur aja. Oh, kabur aja dulu ya. Atau Indonesia. Ah. Itu kan semisal yang dari Gen Z, kebanyakan pengguna TikTok kan kalangan Gen Z. Iya. Sementara di Instagram itu milenial Milenial, atas, ya. milenial, Gen Y, Gen X itu tadi. Jadi saya pikir bahwasanya di milenial menanggapi itu hal yang wajar, karena di Indonesia sendiri lapangan kerja belum itu. Ya. Sementara di TikTok udah masih nggak cinta negara. Ya dikira nggak nasionalis, padahal emang pemerintahannya ya kayak gitu. Ya, karena kita juga menyadari bahwasanya itu belum bisa memadai. Ya. Jadi mungkin perlu akses untuk mencari yang lebih luas, seperti halnya contoh itu tadi ke luar negeri, tapi mungkin asumsinya ya itu tadi bentuk kritikan juga ya Pak. Jadi dari dua media sosial, kadang kalau kita pelajari atau kita teliti lebih lanjut, bahwasanya di masing-masing media sosial itu ada batas usia penggunanya. Jadi semisal media sosial ini kebanyakan batas usianya berapa berapa gitu. Ya. Jadi dari komentarnya saja kita bisa lihat gitu loh. Oh, ini komentarnya anak-anak yang Ah, sosial. ya. Ini komentarnya yang sosial, ini komentarnya orang-orang dewasa. Jadi ya emang kita harus benar-benar memilih mana Iya. yang sosmed itu yang paling bagus buat kita gitu. Kayak gue lihat ya sendiri, anak-anak zaman sekarang itu masih kecil itu juga udah dikasih HP Iya. buat main sosmed gitu loh. Itu kan kayak rawan buat dihujat sama orang-orang netizen Indonesia gitu loh. Apalagi ya nggak mandang bulu mereka itu. Dikit-dikit dihujat. Sebenarnya kalau untuk memperkenalkan sosial media ke anak-anak itu, kalau menurut saya perlu pendampingan. Ya, oh, benar. Yang pertama, karena hal itu bagus biar ketika kita tahu fitur-fitur yang bermanfaat untuk diri anak tersebut, jadi tahu, dan juga perlu pendampingan itu tadi, agar misal contohnya
buat konten anak kecil yang bisa masak. Ya. Itu kan motivasi yang remaja-remaja kan banyak nih ya, teman-teman yang Belum mungkin bisa masak. belum bisa masak atau bukan keahliannya, bisa kan termotivasi, wah ini adiknya bisa masak, masa aku enggak. Contoh-contoh menunya diberikan adiknya kan, jadi adalah manfaat di situ. Jadi kita bisa memperoleh manfaat. Tapi itu tadi disclaimer bahwasanya perlu pendampingan dari orang-orang yang lebih dewasa atau orang tuanya seperti itu. Biar tidak salah arah gitu. Ya. Kalau nggak diawasin orang tua juga anak-anak zaman sekarang sering kecanduan. Iya. Apalagi sampai pernah ada yang anak kecil itu meninggal gara-gara seharian itu main sosmed terus gitu loh katanya. Pancaran radiasi kan sudah. Oh iya sih, emang berat banget ya, HP gitu ya. Iya. Ya kan sekarang remaja-remaja yang mungkin mohon maaf sudah pakai Kacamata ya, udah minus aja matanya. Bukan karena kebanyakan membaca buku, tapi ya? mungkin kebanyakan Main HP, ya sosmed. malam-malam lampunya dimatikan, terus scroll TikTok sampai begadang terus paginya terlambat. Nah itu kan bukan, kita nggak memperoleh manfaat dari media sosial itu, Ya. kita kan nggak memperoleh. Jadi kira-kira lu pernah nggak kecanduan sampai seharian main-main gitu? Kalau kecanduan mungkin karena nikmati tadi beberapa jam itu pernah, tapi kalau untuk sehari semoga tidak Tidak pernah terjadi ya, soalnya emang jadi memang kalau sudah kecanduan itu memang butuh pendampingan untuk bisa kembali. Karena ya kita dinamika HP, justru para ulama itu tadi ada yang sampai bilang bahwasanya HP itu setan gepeng gitu loh. Iya, ini setan yang Gepeng karena memang pengaruhnya besar sekali buat konten tadi yang nggak ini dunia itu kita tahu motivasi yang remaja-remaja belum bisa masak bukan keahliannya bisa kan termotivasi, wah ini adiknya bisa masak enggak, contoh menunya diberikan adiknya kan, jadi adalah manfaat di situ, jadi kita bisa memperoleh manfaat. Tapi itu tadi disclaimer bahwasanya perlu pendampingan dari orang-orang yang lebih dewasa atau orang tuanya seperti itu, biar tidak salah arah gitu. kalau nggak diawasin orang tua juga anak-anak zaman sekarang sering kecanduan. Apalagi sampai pernah ada yang anak kecil itu meninggal gara-gara seharian itu main sosmed terus gitu loh katanya. Pancaran radiasi kan sudah. Oh iya sih, macam berat banget ya, HP gitu ya. Iya. Ya kan sekarang remaja-remaja yang mungkin mohon maaf sudah pakai Kacamata ya, udah minus aja matanya. karena kebanyakan membaca buku, tapi mungkin kebanyakan ya malam-malam lampunya dimatikan terus scroll TikTok sampai begadang terus paginya terlambat. Nah itu kan bukan, kita nggak memperoleh kan manfaat dari media sosial itu, kita kan nggak memperoleh jadinya itu. Jadi kira-kira lu pernah nggak kecanduan sampai seharian main-main? Kalau kecanduan mungkin karena kita itu tadi beberapa jam itu pernah, tapi kalau ini sehari semoga tidak pernah terjadi ya, soalnya jadi memang kalau sudah kecanduan itu memang butuh pendampingan untuk bisa kembali lagi, karena ya itu tadi namanya HP. Justru para ulama kadang ada yang sampai bilang bahwasanya HP itu setan gepeng gitu loh. Jadi setan gepeng karena memang apalagi kalau kita tuh benar cara ngolahnya, benar cara makainya, dan juga harusnya pihak sekolah pun juga harus mendukung sih soal media tentang buat pelajarnya maksudnya. Banyak juga di sekolah-sekolah lain itu kalau sosmed itu HP itu malah dilarang gitu dibuat di sekolahnya. Ya dilarang mau pas mau pelajaran itu main ini main itu pas waktu pelajaran gitu. Terus lu nggak paham, sinyal kan kadang juga di medsos terus nyari di sosmed dulu gitu loh. Itu kayak ngaruh banget kalau itu masalah sebagai seorang bisnis ini karena seharusnya lebih berpihak pada keputusan itu, karena menurut saya kalau memang tidak mau diberikannya aturan seperti itu, ketika guru sedang menjelaskan banyak yang membuka TikTok iya sih emang yang tidak bermanfaat itu tadi. Nah itu jadi
saya pikir itu sebuah kebijakan yang memang seharusnya bisa dilakukan apabila hal itu terjadi. Jadi saya pikir ya nggak apa-apa gitu loh, teman-teman itu memang harus dibatasi. Jadi ada beberapa sekolah yang menerapkan HP itu dibatasi itu lebih baik karena beralih lagi ke sebaiknya HP Lebih baik baca buku. ya, lebih baik baca buku karena dari buku itu kan ada penulisnya. Ya. Jadi setiap kita baca buku kita tahu kalimat ini itu kalau diresapi ada Maknanya tersendiri. maknanya, ada rasanya dibandingkan semisal kita mencari materi di Google, Iya. di ChatGPT yang AI yang sekarang Iya. gimana ChatGPT itu. Jadi saya pikir untuk kita membaca buku itu lebih kerasa karena menulis bukunya itu juga berproses. Otak itu kan bermain ketika kita Iya. membaca buku dan juga menulis sebuah kalimat ataupun membuat karangan buku itu tadi. Jadi ada perbedaan yang mungkin itu tidak bisa dimiliki oleh Teknologi sekarang ya. media sosial. Ya, emang secanggih-canggihnya sosmed sekarang ya. Iya. Tapi lebih baik itu kalau kita cari tahu sendiri. Iya. Soalnya emang buku itu teknologi pertamanya manusia sekarang gitu loh ya. Tanpa buku kita cuma ya bisa apa? Emang teknologi juga terciptanya dari buku-buku itu Iya. sendiri ya. Penemu-penemu gitu. Emang dasarnya mereka pinternya dari buku. Iya. Untuk sosmed sekarang itu banyak pelajar yang suka menyalahgunakannya sendiri. Contohnya kayak masih belajar gitu, tapi tiba-tiba udah joget-joget yang agak Ya. bahaya gitu loh. Gimana itu? Ya, menurut saya itu adalah sebuah hal yang Memalukan. Ya, Iya sih. tidak harus dilakukan karena mungkin kalau misal senam menggunakan otot tangan, senam Iya. terhindar dari stroke, apalagi itu kan sangat berpengaruh Iya. orang-orang dewasa yang usianya sudah 40 tahun ke atas ya kan. Jadi itu sangat bermanfaat daripada kita joget-joget yang itu sudah menunjukkan porsi dari diri kita gitu loh, kualitas Emang. diri kita itu seperti apa. Kalau joget kayak gitu terus diupload di sosmed, Iya. padahal mereka masih pelajar kayak udah ketara itu ini hanya anaknya kayak gimana gitu loh. Emang rata-rata penyalahgunaan sosmed itu di anak-anak remaja ya. Iya. Kira-kira nih, lu pernah kedapetan nggak kayak punya temen yang nyalahgunain sosmednya gitu loh? Kalau untuk teman-teman masih banyak ya teman-teman kita yang bahkan saat ini juga saya sendiri pun terkadang juga masih tergoda tentang kenikmatan dari menggunakan media sosial itu tadi. Jadi kalau itu adalah sebuah hal yang sudah umum sekali tidak hanya di Indonesia saya pikir, tapi bisa saja itu adalah sebuah senjata bagi diri kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi kita lebih bisa memanfaatkan media sosial. Ya, terima kasih ya untuk udah mau datang ke podcast kita juga, dan juga udah mau ngasih informasimu yang emang bagus banget buat kita, dan juga terima kasih sudah berbagi pengalaman tentang lomba-lombamu tadi. Itu emang sangat berpengaruh buat yang nonton, soalnya yang masih punya anak-anak itu selalu awasi mereka buat jangan bermalas-malasan di era sekarang, soalnya Indonesia ini sedang krisis anak-anak yang berprestasi juga, dan juga jangan lupa untuk terus belajar ya. Oke, segitu saja untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Audio Jungle.